Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan selamat datang di acara destinasi budaya positif sekolah yang disampaikan oleh Ibu Anissa Bul, dan saya ucapkan terima kasih untuk kehadirannya. Semoga apa yang disampaikan Ibu hari ini akan menjadi pemikiran baru, menjadi apa yang akan kita laksanakan di pembelajaran kita awal dan ke depan. Oke. Indonesia itu tanggung padaku, di sanalah ku berdiri jadi pandu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah itu, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah bayangnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili kepada Bapak Kepala Sekolah Pak Santri, saya persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa berkumpul di ruang aula ini dalam rangka sebuah acara program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya baik, budaya positif yang akan dilaksanakan oleh Ibu Lestari Wadidisa. Yang saya hormati Bapak Ibu guru yang hadir dalam acara ini, dan istimewa Ibu Lestari sebagai narasumber yang akan menyampaikan diseminasinya atau pengimpasan ilmunya kepada kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, program guru penggerak tentunya adalah satu program yang sangat baik untuk Bapak Ibu ataupun kita semua ikuti. Saya beberapa kali diutus oleh Pak Kepala Sekolah menghadiri, ada 2 kali barangkali panen karya yang kebetulan Bapak Kepala Sekolah tidak bisa mengikuti, jadi saya mewakili pada waktu itu. Kalau tidak salah gelombang 8 Wahyu 7, gelombang yang sebelumnya juga saya yang mewakili Bapak Kepala Sekolah. Apa yang saya perhatikan dalam kegiatan tersebut, memang sangat bagus kegiatan guru penggerak. Namun yang ada dalam pemikiran saya setelah memperhatikan dalam acara tersebut,
apakah program guru penggerak ini akan terus berlanjut? Artinya seorang guru penggerak bisakah dia melimpahkan ilmunya kepada kawan-kawannya di sekolah? Ini yang selalu berada di dalam pikiran saya, karena apa yang kita alami selama ini, terutama mungkin yang guru-guru seangkatan dengan saya katakan Purno, kalian, Pak Rai, udah mana kalian yang dulu juga sudah pernah mengikuti penataan. Saya pernah ke Jambi 2 minggu lamanya, pernah juga di Medan waktu pertama kali kurikulum 13 disuruh juga nanti mengimbaskan, tapi cuma disuruh. Kalau saya pribadi memang tidak pernah saya lakukan, tidak pernah. Namun untuk saat ini diseminasi atau pengimpasan merupakan bagian dari program guru penggerak dan harus dilaksanakan. Tentu ini tujuannya tidak seperti yang lalu-lalu pada pendaftaran yang saya katakan tadi, agar pelaksana diseminasi tersebut atau pengimpasan agar guru-guru lain juga dapat ilmu dari guru penggerak. Inilah yang selalu ada dalam pikiran saya. Mudah-mudahan kegiatan guru penggerak dan juga guru penggeraknya sendiri mampu menggerakkan kawan-kawan guru yang belum ikut guru penggerak. Dan saya selalu mengingat motto mereka, tergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, ini yang luar biasa barangkali motto ini. Kalau ini bisa dilaksanakan, tentunya sekolah akan lebih maju lagi. Bapak Ibu yang kami hormati, saya sendiri yang menangani bagian kurikulum di sekolah kita ini sangat kebingungan sebenarnya Bapak Ibu, terutama tentang pelaksanaan kurikulum merdeka. Dan sudah seharusnya lah saya minta ilmu dari Bapak Ibu yang sudah bergerak ini, agar kebingungan itu tidak terjadi lagi, terutama dalam pemilihan wakil yang kemarin. Ini sangat membingungkan sekali, dan akhirnya terjadilah seperti yang sekarang Bapak Ibu. Kelas yang bercirikan IPA ada 6 kelas dan bercirikan IPS 4 kelas, yang pada akhirnya seperti kurikulum 13 juga jadinya Bapak Ibu persis seperti kurikulum 13 yang seharusnya tidak begitu. Tidak ada lagi penjurusan di kurikulum merdeka. Namun karena kebingungan di awal itu saya tidak bisa atasi, karena baru pengalaman pertama. Setelah membaca-bacanya baru terbuka pikiran bahwa tidak harus ada kelas yang bercirikan IPA dan tidak ada harus kelas yang bercirikan IPS. Nah, ini tentunya mudah-mudahan ke depan bisa kita perbaiki. Boleh jadi kelas 10, 11 tahun itu belajar sosiologi, sejarah dan lain sebagainya. Geografi juga boleh. Artinya ke depan mungkin bisa lebih baik lagi. Dan ini saya mohon tentunya saran dan masukan-masukan dari Bapak Ibu guru penggerak. Selanjutnya juga pelaksanaan P5 ini juga sudah ada pengalaman kita memang, dan alhamdulillah saya pikir pelaksanaannya cukup baik dan sukses. Ini tentunya berkat dukungan kita semua. Namun di saat ini tentunya pastilah banyak kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya. Inilah yang perlu kita perbaiki ke depan. Mudah-mudahan saran dan ilmu yang guru penggerak miliki bisa kita terapkan ke depannya agar pelaksanaan P5 kita lebih baik. Terima
kasih saya ucapkan kepada Pak Samil yang sudah menyampaikan sambutan, sudah menyampaikan harapan-harapannya kepada para guru bergerak. Semoga nanti para guru bergerak dapat melakukan sekolah dan membantu Pak Samil dalam perkembangan sekolah ini nanti. Kemudian untuk perkembangan acara ini, mari kita berdoa, dan doa akan dipimpin oleh Pak Sidi Satria Nugraha. Kepada Pak Sidi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agar kegiatan kita itu berjalan dengan lancar dan mendapat manfaatnya, maka kita berdoa untuk agama dan kebersihan kita masing-masing. Berdoa saya dituntut secara selamat. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan lahimin, hamdan mu'afimi ammahu wa yukafi mahidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal azim wal qadir. Ya Allah, pagi ini kami adakan diri pada menundukkan kepala untuk bersyukur atas nikmat kesehatan dan kesempatan yang Engkau berikan ya Allah untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Ya Allah, di dalam pengawasan-Mu kami menjalankan kegiatan ini ya Allah. Untuk itu ya Allah, lancarkanlah acara kami ini, berkahlah acara kami ini, dan bukakanlah pintu hati kami, berikanlah pemahaman dan jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Penuhilah pertemuan kami ini dengan kebaikan ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan diseminasi ini sebagai bentuk nyata ibadah kami kepada ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan terima kasih kepada Pak Sidi Satria Nugraha yang sudah menyampaikan doa. Dan selanjutnya sampai kepada acara inti kita, yaitu penyampaian materi yang disampaikan oleh Ibu Lestari Marlina Sofi SPDMR. Dan materi yang akan disampaikan hari ini adalah tentang budaya positif di sekolah. Jadi hal ini adalah hal yang penting untuk kita para guru mengetahui apa sih yang dimaksud dengan budaya positif, apa saja budaya positif yang harus kita tahu dan harus kita laksanakan dalam menghadapi siswa kita, karena siswa kita beragam dan banyak, sehingga sikap mereka juga beragam. Bagaimana cara menghadapi yang beragam ini supaya tidak terjadi hal-hal buruk di sekolah kita? Maka Ibu Lestari Marlina Sofi akan menyampaikan hal ini. Semoga Ibu dan Bapak dapat menyerapnya, kemudian memahaminya, sehingga nanti dapat diterapkan dalam pembelajaran di sekolah. Pada akhir acara ini nanti akan ada tanya jawab yang dilakukan Ibu Lestari Marlina Sofi. Jadi nanti para ibu silakan menyimak, kemudian nanti kalau ada pertanyaan, ada hal yang ingin disampaikan, silakan. Kami buka sesi tanya jawab pada sesi materi yang disampaikan oleh Ibu Lestari. Kepada Ibu Lestari Marlina Sofi, saya persilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator yang sudah memberikan waktu dan kesempatan, dan juga Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1, dan kali ini diwakili oleh Bapak Syahril selaku Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum. Terima kasih banyak Pak sudah membuka acara diseminasi budaya positif saya pada pagi hari ini. Selamat pagi buat rekan-rekan guru yang ada di SMA Negeri 1, Bapak Ibu guru yang luar biasa yang akan bekerja sama dengan sekolah untuk membangun budaya positif kita di sekolah ini. Nah, materi yang akan saya bawakan pada diseminasi saya pada hari ini adalah budaya positif. Tentu Bapak Ibu sudah paham apa itu budaya. Budaya itu sesuatu kebiasaan, gitu. Jadi sebuah kebiasaan, ya, atau nilai-nilai atau keyakinan. Budaya itu budaya. Kita punya budaya di sini. Di sekolah itu ada budaya Batak, ada budaya pesisir, ada budaya Padang. Di sini beraneka ragam. Nah, budaya itu adalah nilai, keyakinan ataupun kebiasaan yang itu tumbuh di tengah-tengah masyarakat.
nilai, keyakinan atau kebiasaan yang sudah tumbuh dalam diri setiap orang atau setiap warga sekolah. Ini akan membentuk setiap warga sekolah menjadi pribadi yang baik, pribadi yang kritis, pribadi yang penuh hormat dan bertanggung jawab. Artinya budaya ini bukan lagi kalau misalnya ada peraturan, harus ada peraturan dia mau kerja gitu, atau harus dilihat orang baru dia berbuat baik. Tidak. Artinya budaya positif itu sudah tumbuh dalam diri siswa, dalam diri guru, dalam diri setiap warga sekolah. Jadi setiap warga sekolah itu perlu budaya positif. Jadi ini bukan hanya pada murid saja, Bapak Ibu, kita juga termasuk. Nah, konsep yang akan dibahas di sini ada beberapa, Bapak Ibu, yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kebutuhan dasar, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas. Nanti kita akan belajar seperti apa keyakinan kelas, kemudian posisi kontrol, kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Saya akan mulai dari perubahan paradigma belajar. Maksudnya apa perubahan paradigma belajar? Nah, saya ingin bertanya dulu kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu setuju ya hukuman yang kita berikan kepada anak-anak ketika anak-anak tidak mengerjakan PR, apakah itu suatu bentuk untuk mendisiplinkan anak? Saya mohon satu orang ibu respon. Menurut pendapat saya, hukuman termasuk juga salah satu bentuk cara menggerakkan anak kita untuk melakukan yang lebih bagus. Karena karakter anak-anak kadang-kadang bisa berbagai sudut pandang kita lihat dengan menemukan kekerasan, hukuman dan lain sebagainya. Menurut saya. Baik Bu, terima kasih. Nah itu tadi ada pendapat dari Ibu orang tua Sanabella. Saya ingin tahu juga ada yang kedua, apakah pemberian hukuman? Tadi Ibu Bella berarti setuju ya Bu, kalau diberikan hukuman itu suatu bentuk mendisiplinkan anak. Nah kita lihat yang kedua, apakah pemberian hukuman dengan cara positif? Tadi hukuman yang Ibu maksud misalnya bagaimana Bu? Bisa kasih contoh Bu? Hukuman yang menurut saya hukuman yang berhubungan dengan contoh anak kita yang tidak mengerjakan PR. Menurut saya bisa dihukum dengan dia membaca buku yang tidak dikerjakan pada saat itu. Berarti termasuk Bu kepada yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca buku gitu ya, bukan hukuman fisik. Tapi mungkin ada juga kita memberikan hukuman fisik sama anak. Ya terkadang kita tarik rambutnya, saya juga mau kalau kesal mungkin saya tarik rambutnya. Kalau saya dia nggak sopan mungkin saya pukul tangannya. Itu sering kita lakukan. Nah yang kedua tadi itu yang disampaikan oleh Ibu Sanabella mengatakan bahwa pemberian hukuman dengan hal positif disuruh anak-anak belajar. Itu bentuk hukuman. Atau kamu bersihkan halaman sekolah ini terlambat, kamu bolak balik terlambat, udah kau bersihkan dulu kamar mandi, kau bersihkan dulu halaman sekolah. Nah gitulah bentuk hukuman kita. Kemudian yang ketiga, memberikan penghargaan. Ada nggak Bapak Ibu di sini ketika anak-anak berhasil atau menyenangkan hati Ibu di kelas memberikan reward atau pujian atau sesuatu? Ada Bu? Ibu ya sebentar, Ibu PO di Sinaga. Terima kasih kepada Ibu Lestari yang memberikan kesempatan kepada saya. Di saat kita melakukan proses belajar mengajar, memang sangat perlu kita beri penghargaan kepada anak-anak itu karena kadang-kadang anak ini pengen diberi pengakuan oleh orang-orang di sekelilingnya bahwa dia bisa. Jadi saya sering menyampaikan kalimat seperti ini, kalau mereka mampu dan apalagi kalau mereka itu berlomba ke depan untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan materi yang kita bahas, yang saya sampaikan kepada mereka, wah luar biasa, Ibu bangga dengan kalian. Dengan mengatakan seperti itu saya lihat semangat mereka bertambah. Nah kata-kata itu sebenarnya sederhana, tapi mungkin kita jarang menggunakannya, tapi bagi saya itu sudah sering saya lakukan dan saya lihat apresiasi anak-anak kalau saya bilang seperti itu. Mungkin hanya sedikit pujian saja itu sudah merupakan pengakuan buat mereka bahwa mereka bisa. Terima kasih. Terima kasih Bu. Itu tadi contoh yang diberikan oleh Ibu FOD, memberikan pujian. Nah kita akan melihat apakah apa yang kita lakukan ketika anak-anak melakukan kesalahan, kita berikan hukuman. Ketika anak-anak melakukan sesuatu yang luar biasa, pencapaian
berikan pujian. Apakah itu hal yang tepat? Kita sama-sama lihat Bapak Ibu. Saya mau kasih sesuatu dulu. Saya minta bantuan teman saya, Ibu Ramiana, kemudian Ibu Pepila. Yuk ke depan dulu. Ibu Ramiana menuliskan sesuatu yang berharga. Apa yang berharga? Kemudian simpanlah itu. Kepala kuat-kuat di tangan Ibu. Oke, bisa sesuatu yang berharga, misalnya rumah mewah, tuliskan di situ dan kepala di tangan Ibu. Bisa Bu, sini Bu Rami, ya di tengah Bu sini. Ini, ya. Nah, Bu Rami punya sesuatu yang berharga dan Bu Teti ingin mengambil, merampasnya. Silakan, rampas Bu sampai ya, rampas Bu, rampas Bu sampai apapun, ya rampas Bu. Rayu dulu, dengan cara merayu juga boleh. Coba rayu. Kalau kayak gitu, cara masak coba. Gak mau deh. Oke, nah apa yang ingin saya gambarkan di sini Bapak Ibu? Sebentar Bu, saya minta berapa detik dulu. Yang saya gambarkan di sini Bapak Ibu, ini adalah teori kontrol sebenarnya. Bahwa apa yang berharga menurut Ibu Ramiana ini, dia tidak akan berikan sama orang lain. Jadi tak ada satupun yang bisa mengontrol anak murid sebenarnya. Mereka itu berpindah, itu sesuai dengan keinginannya. Kita guru itu sering berilusi, seolah-olah kita bisa mengontrol anak-anak, seolah-olah kita bisa menguasai mereka dengan berbagai taktik kita, dengan berbagai strategi. Seperti yang tadi kita berikan hukuman. Apa yang kedua, kita kasih dia penghargaan atau pujian. Itulah cara kita mengontrol. Sebenarnya itu salah. Kenapa? Karena sebenarnya orang itu dia punya sikap sendiri untuk mengontrol dirinya. Dia punya kekuasaan sendiri, wewenang sendiri. Karena tadi orang yang tidak mau seseorang merampas hal yang berharga dari. Apa itu yang berharga? Banyak itu. Kebebasan dan lain-lain. Kemerdekaan, kesenangan itu termasuk. Terima kasih buat Ibu berdua bisa kembali ke tempatnya simpan dulu. Oke, itu ya Bapak Ibu. Itu tadi teori kontrol, kita lihat dulu. Nah, ini jawabannya dari apa yang diperagakan teman-teman tadi. Tentu kita sendiri yang memegang kontrol atas kepala tangan kita. Apakah kita membuka atau menutup kepala tangan kita itu? Itu tergantung diri kita masing-masing dan kebutuhan dasar kita pada saat itu. Demikian anak-anak kita. Anak-anak tidak bisa kita kontrol. Ketika mereka melakukan kesalahan, kita berikan hukuman. Sebenarnya hukumannya hanya bersifat sementara. Ketika kita lemah, dia akan berbuat lagi. Bagaimana Bu dengan apresiasi atau bentuk pujian, penghargaan, reward? Ketika kita berikan sama anak-anak, itu pun termasuk hal yang sementara. Gitu. Ketika nggak kita kasih pujian, dia malah mikir, nggak dipuji kurang lagi. Gitu. Nggak mau lagi dia berbuat hal yang baik. Nah, apakah itu budaya positifnya sudah muncul? Tidak. Gitu ya. Nah, ini dia yang terjadi sama kita Bapak Ibu. Ada ilusi kita. Apa ilusi Bu? Apa ilusi Bu? Pernah berilusi? Pernah di luar kenyataan atau karena khayal. Betul Bu. Saya suka kali menghayal. Termasuklah kita dulu di sini sering menghayal. Gini, ilusi adalah harapan yang tidak berdasar. Harapan yang tidak berdasar. Dan kita sering melakukan ini. Ilusi kita adalah ilusi ketika guru merasa bahwa kita bisa mengontrol murid. Padahal murid itu nggak bisa kita kontrol. Mereka punya hak, mereka punya kebebasan sendiri. Tapi ada cara kita nanti yang efektif agar kita bisa meyakinkan mereka. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Apa ini penguatan positif yang efektif dan bermanfaat? Ini seperti kita membujuk. Kayak tadi Ibu Teti membujuk dia. Ayolah nak, kerjakan nak, ayolah nak. Gak boleh kayak gitu nak. Itu ilusi ketika kita memberikan penguatan positif. Apakah itu tetap? Ini hanya bersifat
lanjut. Nah, apa sebaiknya kita lakukan? Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ya, nanti saya jelaskan apa itu stimulus respon. Ini bisa saya perlihatkan dulu stimulus respon itu seperti apa. Kemudian teori kontrol. Kita akan menuju kepada teori kontrol ya Bapak Ibu. Yang kita lakukan kebanyakan stimulus respon. Ini yang kita lakukan sering di kolom sebelah kiri. Ya, oh saya sebelumnya Bu, boleh Bu. Ini tertarik. Ya, menurut Stephen R. Covey, Principal Center Leadership 1991 mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit aja, nggak minta yang masif kayak gitu. Ubahlah sikap atau perilaku Anda. Kita duluan Bapak Ibu ternyata. Ya, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Berarti kita duluan Bapak Ibu yang diminta untuk berubah. Kita lihat, ini kita keadaan kita sekarang stimulus respon menuju kepada teori kontrol. Kita lihat perbedaannya ya. Stimulus respon, ini realitas kita menganggap bahwa kebutuhan setiap anak sama. Padahal jelas berbeda Bapak Ibu. Ada anak sebenarnya, ada anak kita ya. Mungkin Bapak Ibu kenal anak kita Darius, terlambat mungkin sering, atau dia tidak mengerjakan PR. Tanpa kita ketahui sebenarnya dia harus jualan kue dulu. Sementara ada anak memang dia jago, pintar, dia nggak punya kekurangan Bapak Ibu, karena dia memang ada pembantunya berangkat dan segala macam. Nah ini yang harus kita lihat, latar belakang atau karakteristik anak. Artinya kita boleh memahami anak dia, nggak mungkin aku mengintervensi dia, karena keadaannya dia. Kita mengatakan bahwa kebutuhan anak itu berbeda satu sama lain. Gitu. Ya Bapak Ibu. Kemudian di teori kontrol kita memahami sebaliknya Bapak Ibu, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Dan kebutuhan kita itu jelas apa ya, beragam. Gitu. Ada anak-anak sebenarnya kemampuannya itu jagonya berenang, tapi kita paksa matematika. Gimana caranya biar dia suka dengan matematika Bu Elisa? Itu yang kita cari caranya Bu. Tapi bukan kita paksa dia seperti yang jago yang matematika. Anak yang jago matematika ada, tapi ada anak yang bisa matematika, dia hanya jago berenang. Tapi karena ada mata pelajaran matematika, yuk kita ajak dia. Kamu mau sukai matematika juga lah. Itu cara kita Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Benar Ibu? Enggak. Kita melihat dari hal yang berbeda. Perspektif kita, sudut pandang kita berbeda satu sama lain. Mungkin Ibu Oka melihat saya, oh Mary Lestari itu cantik. Pak Lukas bilang saya Bu Lestari itu jelek. Kenapa? Karena point of view-nya, pandangan kita beda-beda tiap orang. Selera kita beda-beda. Itu yang harus kita pahami. Jadi kita menghargai perbedaan tadi. Ya, yang ketiga kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini yang sering kita lakukan. Gitu. Padahal sebenarnya apa? Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita yang berusaha. Jangan kita paksa orang lain menyamakan kita samakan dengan pandangan. Tidak bisa. Nggak bisa sama pandangan Bulgastro dengan pandangan Pak lain. Gitu. Pasti beda. Gitu. Ya jadi kita intinya yang mana? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia secara universal, objektif. Gitu. Kemudian yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Yang di sana semua perilaku memiliki tujuan. Bapak Ibu, ini maksudnya apa? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Anak-anak yang terlambat itu perilaku buruk menurut kita. Dan saya setuju dengan itu Bapak Ibu di awal sebelum belajar ini. Tetapi saya pikir perilaku buruk ini bukan kesalahan. Setelah saya mengetahui sebenarnya kok bisa ya seperti itu, memahami oh terlambat. Tapi bukan berarti kita biarkan dia terlambat. Kita cari cara agar dia tidak terlambat. Itu yang kita lakukan. Semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk sekalipun itu punya tujuan. Kenapa orang jahat? Oh karena dia ingin balas dendam. Ada tujuannya kan Bapak Ibu? Nah yang kita pahami kenapa orang bisa jahat? Itu dia yang kita lihat di teori itu. Semua perilaku memiliki tujuan. Bahkan perilaku buruk pun Bapak Ibu punya tujuan. Kita lihat orang psikopat, dia berani bunuh orang, dia mutilasi masukkan ke koper. Dia punya tujuan. Kenapa? Balas dendam. Artinya bahwa semua perilaku itu kita pahami punya tujuan masing-masing.
kepribadian Bapak Ibu. Bapak Ibu yang punya otoritas atas diri Bapak Ibu. Yang keenam, saya bisa mengontrol orang lain. Ini nggak bisa, jelas nggak bisa. Yang Anda tidak bisa mengontrol orang lain, nggak bisa kita kontrol. Dia punya cara sendiri, dia punya tujuan sendiri, dia punya karakter sendiri. Itu ya Bapak Ibu. Yang ketujuh, pemaksaan ada pada saat pembujukan gagal. Ketika kita bujuk, nah, ayolah kerjakan PR. Gagal, kita paksa. Besok kalau kamu nggak kerjakan, awas ya, saya hukum kau. Cuci WC, bersihkan WC. Ini yang terjadi, kita lakukan stimulus respon. Sebenarnya bagaimana kita lakukan Bapak Ibu? Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, gimana baiknya kita bikin? Kamu terlambat berapa kali? Kenapa? Boleh kita tanyakan Bapak Ibu. Tanya kamu dulu. Gimana caranya biar kau gak terlambat? Perlu ibu bantu dengan kau? Atau perlu ibu berkomunikasi dengan Bapak Mama di rumah? Biar kami saling berkoordinasi agar kau gak terlambat. Nah, mungkin mamamu gak tahu kalau kau tidur jam berapa. Nah, itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Mencari cara biar anak itu tidak melakukan kesalahan yang sama. Yang kedelapan, model berpikir menang kalah. Kita ingin menang, anak yang kalah. Di model ini, di teori kontrol yang kita pikirkan itu adalah model win-win solution sebenarnya. Ya, menang-menang. Tuh agak ada sedikit kesalahan. Menang-menang, win-win. Ya Bapak Ibu. Oke, kita lihat apa itu disiplin maksudnya. Nah, ini Bapak Ibu, ini tuh Bapak Ibu. Coba kita lihat, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, tidak ada finger print memantau guru yang sering dalam terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan kita penghargaan menjadi guru terbaik karena sering dalam tepat waktu, apakah kita akan tetap dalam tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Saya mau satu orang Ibu untuk menjelaskan di sebelah sini. Baik, terima kasih. Karena ada pertanyaan, bila di sekolah kita tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, tidak ada izin memantau guru yang sering datang terlambat atau tidak ada alasan yang memberikan kita penghargaan menjadi guru yang terbaik karena sering datang tepat waktu, apakah kita akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid kita? Jelaskan alasan Anda. Baik, kalau saya pribadi, saya akan berusaha tetap datang tepat waktu. Alasannya bukan karena takut surat teguran atau karena harus diberi penghargaan, tetapi itu dari hati saya mereka tanggung jawab, berupa tanggung jawab. Karena saya mempunyai prinsip bahwa di sekolah inilah ladang saya, dan di sinilah saya hidup untuk menghidupi keluarga saya, dan itu menjadi motivasi saya untuk datang tepat waktu. Demikian alasannya. Terima kasih. Terima kasih buat Pak Manado. Itu yang kita harapkan, ya. Artinya timbul dari diri sendiri bahwa memang datang tepat waktu itu, yaitu timbul dari hatinya. Aku tepat waktu ini tadamku untuk tempat aku mencari mama. Itu kata Pak Manado. Mungkin sampai dengan Ibu dan Samiani dan lain. Baik, terima kasih kepada Ibu Bestari. Saya tertarik sekali dengan kalimat ini. Kita di sekolah tidak ada aturan memberikan teguran. Ini saya ambil pribadi saya. Saya di dalam kelas itu, sepertinya saya dengan keadaan jelas, sepertinya saya dengan mohon maaf pimpinan saya, sepertinya saya dengan teman saya tetap berpegang prinsip. Juga saya jalankan ini, saya sudah dikasih gaji dan saya jalankan di dalam diri saya juga bahwa kehidupan saya, ladang saya, dan maka saya berdasarkan sini. Jadi saya tidak pernah kata ini. Saya tetap saya bertanggung jawab apa yang sudah saya terima kepada Tuhan. Itu saja. Terima kasih. Baik Bu, berarti saya yakin di sekolah kita ini sudah terbentuk budaya positif kami. Bukan karena ingin pujian dari bapak-bapak sekolah, bukan karena takut dihukum atau takut dimarahi oleh pimpinan, atau karena takut dengan aturan. Sebenarnya aturan gak ada masalah sama kita Bapak Ibu. Kenapa? Karena sudah terbentuk
ya, tanpa intervensi. Nah, kita lihat selanjutnya apa sebenarnya makna disiplin. Disiplin adalah kemampuan memerintahkan diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai atau yakini dengan penuh tanggung jawab tanpa diperintah oleh orang lain. Itulah disiplin, Bapak Ibu. Jadi disiplin itu bukan karena ada aturan, bukan karena ada kepala sekolah yang melihat, tapi karena kita paham bahwa kita harus melakukan itu. Sudah terbentuk dari diri kita, karakter kita, memang disiplin itu perlu buat kita. Kenapa? Saya malu kok melambat, malunya juga pada diri saya. Yang kedua, malu kepada anak-anak. Tanggung jawab kita secara langsung kepada anak-anak, gitu ya Bapak Ibu. Nah, teori kontrol ini menyatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Jadi Bapak Ibu, kita yang melihat dalam diri kita, disiplinkan diri kita. Kenapa? Bukan karena takut aturan atau pimpinan, tapi karena kita memang sudah bagus budaya dalam hati kita, keyakinan kita sudah terbentuk untuk kita tetap melakukan disiplin. Nah, ini tadi disiplin positif. Lanjutannya, artinya bahwa disiplin itu mencerminkan proses belajar atau perilaku dari seseorang yang mampu memerintah dirinya sendiri, Bapak Ibu, bukan memerintah orang lain. Dan tanpa diperintah orang lain, dia tanpa diperintah kita udah masuk. Begitu ya masuk, gitu. Tanpa disuruh kita udah kasih tugas sama anak. Kenapa? Karena udah terbentuk, otomatis sudah begitu. Kenapa? Dalam diri kita udah terbentuk dengan bagus itu. Ya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dan penuh tanggung jawab. Dari guru yang disiplin dan tanggung jawab, yang minta Bapak Ibu terbentuklah anak-anak yang disiplin. Kenapa? Karena anak-anak akan melihat kita sebagai cerminnya, contoh dan teladan. Bagaimana kita bilang sama anak-anak? Jangan terlambat nak, sementara kita terlambat, Bapak Ibu. Ya, itu contoh yang paling jelas. Disiplinkan diri dan penuh tanggung jawab sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu Bapak Ibu, motivasi yang timbul dari dalam diri, bahwa kita paham disiplin itu perlu. Kenapa harus pakai helm ketika berlalu lintas? Bukan karena takut ditilang. Gak apa-apa, jangan ada polisi, gitu kan? Sering kan kayak gitu kan? Gak apa-apa, ada polisi di situ, gak usah pakai helm. Sebenarnya bukan karena itu. Kita pakai helm karena kita sadar bahwa kalau kita nggak berhelm, nanti kalau kenapa-napa jatuh kita Bapak Ibu, langsung terbentur kepala kita meninggal. Karena itu, kenapa sadar kita keselamatan untuk diri kita, bukan karena takut ditilang atau takut kalau ada polisi di situ. Karena kita paham gunanya helm itu adalah menjaga keselamatan kita. Itu tadi Bapak Ibu ya, itulah motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik tadi, ekstrinsik itu bentuknya kayak tadi hukuman. Ekstrinsik itu hukuman, takut dihukum, ya takut diintimidasi, takut intervensi. Ya kemudian yang ekstrinsik berikutnya reward, penghargaan, itu motivasi ekstrinsik. Kalau dia motivasi ekstrinsik itu sifatnya sementara ya, nggak bertahan. Tapi kalau motivasi intrinsik itu pasti bertahan selamanya. Bapak Ibu tentu punya anak di rumah. Bapak Ibu kayak mana meyakinkan anak-anak di rumah? Apakah dengan motivasi ekstrinsik? Ayo anak jaga PKK di situ kita makan-makan di restoran. Itu motivasi ekstrinsik Bapak Ibu. Artinya kalau ketika Bapak Ibu nggak traktir di restoran, Ibu Pak Ida sering kali kayak gitu, ya cerita. Nah, ayo Dimas, siapkan PR biar kita ke restoran katanya. Bu, itu motivasi ekstrinsik. Yang harusnya kita lakukan adalah Dimas belajar Mas. Ayo biar pintar gitu. Ya, jangan sombong dia, jangan suap. Habis nanti kau belajar, tapi kita idola gitu. Enggak. Jadi itulah perbedaan antara motivasi ekstrinsik dengan motivasi intrinsik Bapak Ibu. Nah, apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan Bapak Ibu, nilai-nilai yang baik, yang bertumbuh. Seperti apa? Ini ada di profil pelajar Pancasila. Ya, seperti yang Bapak Ibu tahu ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bapak Ibu tentu sudah tahu ini karena kita sudah menerapkan P5 dan kurikulum merdeka ya di sekolah kita ini. Mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif. Kenapa kira-kira mandiri ini perlu kita tekankan kepada anak-anak? Saya minta satu orang ibu mandiri, ibu dari ibu guru agama betul. Mandiri Bu. Kenapa harus kita tekankan nilai mandiri kepada anak? Baik
Baik, terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan. Mengapa sikap mandiri perlu kita tekankan kepada anak? Tentu karena memang anak tidak selamanya bergantung kepada kita. Jadi anak itu harus mandiri. Karena kalau dia bergantung kepada orang lain sampai kapan? Jadi memang ini sikap yang harus kita terapkan, kita ajarkan kepada anak sejak dini. Kalau bisa memang sikap mandiri itu sudah harus ada dalam dirinya. Demikian, terima kasih. Terima kasih, Bu. Nah, selain 6 dimensi program belajar Pancasila, ada lagi nggak, Bu, nilai kebajikan yang Ibu tahu? Contohnya misalnya jujur. Ada nilai kebajikan itu yang terkait kan, Bu, jujur. Ada yang lain, Bu? Pak Sirai, apa? Selain jujur, apa yang mau kita tekankan sama anak? Selain yang namanya jujur, suka membantu, tanggung jawab. Sopan, iya. Jadi bukan cuma ini ya, Bu. Nilai kebajikan itu banyak. Sopan, terbuka, kreatif, inovatif, itu termasuk berpikiran luas, tidak sempit pikirannya. Kenapa kalau sempit pikirannya? Nanti jadi negatif saja ya. Gitu. Tapi kalau kita berpikiran luas, nggak mau kita negatif. Kita berpikir luas, kita lihat semuanya dari berbagai sudut pandang. Akhirnya kita jadi melihat, oh iya ya, itu ternyata dilakukan karena ini. Mulai paham kita Bapak Ibu. Ya, jadi kita munculkan nilai kebajikan dalam kepada diri anak-anak itu. Nah, tujuan daripada disiplin positif apa? Yang pertama, menanamkan motivasi intrinsik. Tadi saya sebutkan motivasi intrinsik Bapak Ibu, motivasi yang terbentuk dalam diri anak-anak. Ya, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita bilang sama anak, nah, kau ya, karena kalau kau besok berhasil, kau bisa senang. Tapi kalau kau gak, kayak gimana itu? Kita bilang, artinya dia muncul itu dalam dirinya. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, menentukan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu dengan kesadaran sendiri tanpa diperintah. Bapak Ibu pernah meninggalkan anaknya di rumah? Sering. Ketika Ibu bilang, Bu, nak, nanti kalau mama pergi, sapu rumahnya, nak. Dilakukan ya Bapak Ibu, walaupun Ibu pergi. Kadang-kadang dilakukan, kadang-kadang tidak. Artinya ini yang akan kita lakukan sama anak kita. Biar muncul kesadarannya sendiri. Ada nggak ada mamaku, aku harus menyapu rumah. Ada nggak ada mamaku, cuci piring. Kenapa? Jadi sebuah kebiasaan baik bagi anak kita. Itu yang kita terapkan juga di sekolah. PR itu harus dikerjakan, bukan karena takut dihukum, tapi karena PR itu penting buat anak-anak. Gitu. Lanjut. Nah, motivasi, apa sih motivasi perilaku manusia? Motivasi perilaku manusia menurut Dian Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline ada 3. Ya, yang pertama ternyata motivasi orang, anak-anak kita itu perilakunya itu terbentuk gara-gara ini ada 3 hal. Yang pertama, menghindari tidak nyaman atau hubungan. Kalau ibu lihat anak-anak nggak ngerjain PR, mungkin motivasinya ini takut dia dihukum, bukan karena dia ngerti. Jadi nyontek pun jadi dikerjakannya di sekolah. Kenapa? Karena hanya takut dihukum dia. Karena takut tidak nyaman tadi. Yang kedua, ini untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Aku kerjakan pakai itu harus dan dipuji ibu apa namanya, Bu Elisa. Ya, mungkin si Gaby kayak gitu, kerja sama mati aku. Dia Elisa pintar kali. Apa? Karena dia mengharapkan pujian. Dan ini nggak bertahan. Kedua hal ini Bapak Ibu, ini tadi yang pertama, ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, dan juga yang kedua mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini sifatnya eksternal, tidak akan bertahan, hanya bersifat sementara. Jadi sekarang sudah berubah ya Bu paradigmanya. Jadi hukuman itu tidak selalu tepat. Memberikan penghargaan pujian itu tidak selalu tepat Bapak Ibu, tidak selalu tepat. Apakah dia perlu? Perlu. Tapi tidak jadi ini budaya kita. Ketika anak salah kita hukum, ketika anak-anak berhasil kita kasih pujian atau penghargaan. Bukan ini, karena ini adalah motivasi eksternal, ekstrinsik yang hanya bersifat sementara. Bagaimana sebaiknya kita lakukan? Yang ketiga Bapak Ibu, kita jadikan mereka itu menjadi pribadi yang diinginkannya. Biarkan mereka mencintai diri ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mencintai diri Bapak Ibu kan? Saya mencintai diri saya.
rapi lengkap sesuai dengan aturan sekolah, atribut saya lengkap sekolah. Kalau misalnya pakai baju pramuka harus pakai baju, gitu, harus pakai bel atau sah, udah terbentuk sendiri. Kenapa? Karena dia menghargai dirinya. Ini yang akan kita timbulkan. Bu, saya yakin kalau kita terapkan ini duluan di rumah kita, saya yakin luar biasa. Rumah kita juga punya anak. Kemudian akan kita lakukan dari perlahan dengan anak-anak kita di sekolah ini. Ya, jadi tadi untuk hubungan ketidaknyamanan dan juga harga sifatnya sementara, yang inilah Bapak Ibu yang harus kita lakukan. Ya, kita membuat anak-anak itu menjadi pribadi yang diinginkan. Diinginkan itu apa? Yang memang dibutuhkan. Orang yang dibutuhkan orang yang mumpuni. Dia bisa melakukan hal dengan baik. Dia bisa berkomunikasi dengan baik. Dia bisa berkolaborasi dengan kawannya. Dia bisa melakukan apa yang kita minta, apa yang kita tagih lewat tugas-tugas maupun PR. Ini dia Bapak Ibu tugas kita. Menghargai sendiri nilai yang mereka percaya. Jadi bagaimana menandakan nilai yang mereka percaya? Nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, kau harus jujur, terbuka, jangan kisahkan bohong. Kalau ada sesuatu, yuk jujur. Nah, itu yang kita lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi kita bukan guru yang menghukum, bukan guru yang strict seperti itu, tapi kita mulai pada guru yang menyenangkan anak-anak. Oke, kita lihat lagi Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ketika anak-anak nakal Bapak Ibu, ini yang mau kita lihat. Ternyata Bapak Ibu, saya juga setelah mempelajari modul ini, saya banyak sekali disadari karena saya banyak melakukan kesalahan Bapak Ibu. Dulu saya nggak paham kenapa dia terlambat, malah saya terus kok terlambat. Nggak tahu saya ada kebutuhan dasarnya Bapak Ibu yang nggak terpenuhi. Ada anak yang suka mengikuti kelas kecapean, cari perhatian. Rupanya ada kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi. Dia nggak pernah diperhatikan bapak-bapaknya di rumah. Bapak mamanya sibuk atau bapak mamanya sudah bercerai. Tak ada figur yang menggandengnya, ada figur yang memeluknya dengan hangat. Dia kekurangan perhatian. Akhirnya apa? Pergaulannya buruk, salah. Ujung-ujungnya apa? Ketika dia mengenal laki-laki dia nyaman, kemudian ya banyak hal yang terjadi. Kenapa? Rupanya faktor tadi ada kebutuhan dasarnya nggak terpenuhi Bapak Ibu. Apa aja ini? Kita lihat. Menurut William Glasser, seorang psikiater Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasarnya terpenuhi secara baik, maka murid akan tumbuh secara seimbang dan bahagia. Bu, ada 5 kebutuhan dasar nanti akan saya paparkan satu persatu. Ketika 5 ini terpenuhi, maka anak kita menjadi anak yang bahagia. Ya, jadi jangan pikirkan anak harus berprestasi kali. Dia nggak pernah prestasinya. Nomor 2, yang penting anak itu harus anak yang bahagia. Ketika dia bahagia, dia pasti belajar dengan baik. Tapi kalau dia tertekan, kayak mana dia mau belajar? Gak mungkin itu. Ya, nah itu dia. Maka seseorang akan mengalami dan sebaliknya ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif seperti bosan, sedih, nggak tahu kita dia aja di kelas. Kenapa kau nggak mau bicara? Kenapa kau kepenek dari kita? Dulu kau diajak mau bicara, nggak mau pulang, kamu ngomong gitu. Ternyata Bapak Ibu sedih dia. Tadi pagi berantem sama bapaknya, dilemparkan bapaknya piring ke muka mamanya. Artinya anak-anak kita lihat ternyata ada kebutuhan dasarnya yang nggak terpenuhi. Sedih tadi dia datang ke sekolah sedih, kita nggak tahu rasanya. Oh sedih. Kalau sekarang Bapak Ibu setelah mempelajari modul ini, saya tengok anak-anak, mungkin ada yang masalah ini. Saya dekati, terkadang saya sentuh physical touch, physical touch. Kita sentuh, kenapa Bapak? Kita sentuh aja di tangannya. Artinya kita berikan kehangatan, karena kita mama-mama, ibu-ibu, kita bisa lebih hangat daripada Bapak. Ya, ketika kita berikan sentuhan, kayaknya dia merasa ada yang melindungi Bapak Ibu. Ya, sedihnya tadi itu mungkin bisa berbagi. Ternyata ada yang menyayangi itu. Ternyata aku nggak sendiri di dunia ini. Ternyata ada yang Bapak Ibu guru. Ini yang harus kita berikan kepada anak. Kemudian kecewa, ada anak yang kecewa. Bapak mamanya sudah pergi meninggalkan dia. Bapak mamanya bercerai. Kemana dia mengadu? Kecewa dia dengan hidup. Agak ada yang menanya aku hidup. Tadi kalau aku mati aja. Seolah
makanan, makan. Bu, ada anak itu yang tiap siang dia buka, dia curi bekal anak. Ada bu pernah yang tiket pasti pernah merasakannya. Hilang bekal makan anak yang lain. Kenapa? Mungkin dia nggak dapat bekal makan dari bapak mamanya. Bapak mamanya nggak pernah masak buat dia. Kita nggak tahu apa yang terjadi di rumahnya bapak ibu. Di rumah kita teratur sama anak kita mungkin. Jadi gambaran kita hanya yang teratur tadi. Padahal di rumah orang lain nggak seperti itu. Ada anak nggak makan bapak ibu. Kenapa? Karena mamanya nggak masak. Kenapa? Mamanya baru bangun. Jam 7 pagi anaknya udah berangkat sekolah, mamanya masih tidur. Ada bapak ibu? Ada. Jadi ketika makan siang perutnya lapar dan nggak ada pula uangnya, dia curi bukan makan siang anak-anak di tiket itu. Dia kebetulan nasi bungkus. Bapaknya pakai Tupperware pergi dan Tupperware anak-anak. Kenapa? Dicuri bukan makan siang. Ada kebutuhan yang nggak terpenuhi, pertama hidup nggak dapat makan dia. Mamanya nggak memperhatikan. Kita memperhatikan anak itu aja mau untuk kita. Tanpa kita lihat tetangga kita, dia nggak teratur makan. Mungkin sibuk dan segala macam. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Anak-anak bapak ibu dia merasa butuh kesenangan. Untuk itu kita ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Boleh kita ngejokes, bikin candaan, boleh. Tapi jangan menyakiti. Tapi jangan berlebihan. Boleh nggak kita bikin permainan sangat boleh. Bikin permainan. Saya tengok ibu Romiana di posting-posting bikin sesuatu membuat anak-anak nggak boring di kelas. Itu bagus. Kenapa? Anak-anak butuh fun, kesenangan. Nggak perlu belajar itu serius gitu. Kan ada orang yang serius itu bisa bertahan sampai dari jam 7 sampai jam 2 siang. Jadi kasih mereka sedikit kesenangan. Boleh kok, ya. Kemudian kebebasan ini juga. Kebebasan yang dimaksud gimana? Bebas orang berkeliaran dalam kelas enggak. Kebebasan untuk mereka bisa berekspresi bapak ibu. Ya, ketika itu memberikan materi, dia akan tertuju. Siapa yang bisa enak? Kasih dia kebebasan. Coba kau kerjakan. Kayak mana menurut orang? Coba bikin sesuai dengan yang kau tahu. Jadi saat ibu tawarkan itu, dia semakin kreatif, makin muncul ide-ide yang luar biasa. Dia ide, oh kayak ini ya. Karena kita kasih kebebasan tadi, nggak kita persempit dia. Ya, coba kau bikin lah. Coba dulu ini lakukan dulu, gitu. Tahu lah versimu dulu. Dan kira-kira versimu dulu kayak gitu, dia berinovasi, dia kreatif sesuai dengan kemampuannya. Ibu sadari kan, bapak ibu sadari, anak-anak kita lebih pintar daripada kita. Ya, jadi kita jangan merasa bahwa kita guru lebih pintar daripada anak-anak. Ternyata salah. Anak-anak lebih pintar. Apalagi ketika kita biarkan dia bebas untuk berkreasi, berinovasi sendiri. Selanjutnya Pak Ibu, nih ya, satu-satu dan dijelaskan tadi sebenarnya. Kebutuhan pertama atau survival itu adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan untuk kesehatan, anak-anak butuh sehat, rumah dan makanan. Ini dia kebutuhan dasar. Kemudian kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Semua orang ingin diterima. Bapak Ibu, ketika ada anak-anak yang dikucilkan, sakit kali rasanya. Semua anak ingin diterima. Kita pun gitu. Kita ingin diterima di komunitas kita. Jangan dikucilkan. Ketika anak dikucilkan, dia memang dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Bagaimana kalau anak kita di rumah dikucilkan? Nah itu. Jadi kita akan menimbulkan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Bagaimana menimbulkan itu? Ketika ada anak-anak memang dia bodoh, misalnya ada orang yang memang menjadi terlalu berapa kali tidak bisa. Coba kita dekati dia. Seolah memang kita menimbulkan ada perasaan bahwa dia kita terima Pak Ibu dengan keadaan dan kekurangan kita. Ya, rasa diterima. Tuh di dalam kelompok. Jadi jangan kita kucilkan. Bodoh kan? Sana. Di luar gitu. Jangan seperti itu. Itu makin membuat dia tertekan. Kemudian ini kebebasan Bapak Ibu. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian. Biarkan dia mandiri, otonomi, memiliki pilihan, dia punya pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Jadi sebenarnya anak-anak yang pintar dia butuh diberikan pilihan. Dia nggak mau satu pilihan, kasih dia pilihan. Biar dia bisa belajar untuk memilih, bebas dia untuk berpendapat, Bapak Ibu. Yang keempat, kesenangan. Kebutuhan kesenangan adalah bermain, tertawa. Makanya kita butuh ice cream di kelas. Bikin jokes atau bikin sebuah canda atau permainan boleh Bapak Ibu lakukan agar mereka senang. Ketika mereka senang di awal, maka enaklah kita belajar. Kemudian yang kelima, penguasaan. Penguasaan ini adalah kebutuhan yang meliputi ini keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian kompeten, diakui, dihormati. Orang yang ingin
Ya, kita berikan mereka rasa bahwa mereka juga patut untuk kita hargai. Apa yang kita hargai? Sifatnya yang bagus, kita bisa apresiasi. Karakternya yang bagus, bisa kita apresiasi. Itu caranya Bapak Ibu. Kemudian ini ada kasus, nanti kita lihat dulu keyakinan kelas ya Bapak Ibu. Apa keyakinan kelas? Bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas apa? Ada yang tahu Bapak Ibu? Apa itu peraturan? Yang kita lihat di sini peraturan yang ada. Ya, sebenarnya adalah keyakinan kelas. Bedanya apa peraturan kelas dengan? Ada yang tahu? Keyakinan dengan peraturan. Ibu NOD tahu beda peraturan sama keyakinan kelas. Oke Bu, Bu Nasrul bentar ya Bu. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya, kalau peraturan mungkin seperti di sekolah kita ada peraturan, jadi pihak sekolah yang membuat peraturan itu, dan kita sebagai warga sekolah mematuhinya. Nah, kalau keyakinan kelas, misalkan satu kelas membuat peraturan, nah, peraturan di dalam kelas ini sudah disepakati bersama, baik oleh gurunya misalnya wali kelas dan juga para siswa di sana. Terima kasih. Terima kasih Bu Nasrul, bagus sekali ya. Satu lagi Bu dari Ibu NOD. Terima kasih Bu Lestari. Peraturan itu adalah hal yang harus diikuti oleh siswa kita di kelas. Sementara keyakinan kelas ini adalah hal positif yang disepakati bersama untuk menjadi tanggung jawab setiap warga kelas. Jadi kita tidak membuat sendiri peraturan yang harus mereka ikuti, hal-hal yang harus mereka ikuti, tapi itu timbul dari kesepakatan kelas. Baik Ibu, hampir sama pendapatnya dengan Bu Nasrul. Berarti memang guru-guru SMA 1 memang luar biasa. Peraturan kelas itu adalah peraturan yang dibuat oleh satu pihak. Peraturan, mungkin pihak sekolah atau gurunya sendiri bikin peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas seperti yang disampaikan Bu Nasrul dengan Ibu NOD tadi, ini disepakati bersama. Bagaimana caranya? Sebenarnya keyakinan kelas ini kita ambil dari peraturan kelas. Ada peraturan, tapi kita ambil dari beberapa, kemudian kita lihat caranya Bapak Ibu. Peraturan-peraturan itu dibuat oleh satu pihak, kalau keyakinan itu kita sepakati bersama. Caranya bagaimana? Kita bikin diskusi kepada anak-anak. Yuk kita bikin keyakinan kelas yuk gitu. Nah, dari peraturan kelas yang ada kita bentuk sebuah keyakinan. Menurut kamu apa yang harus kamu lakukan? Saya nggak boleh datang terlambat. Tidak boleh datang terlambat gitu. Nah, nanti ada kata tidak boleh. Ini akan kita ubah menjadi positif, makna positif. Tidak boleh datang terlambat berarti kita bikin nadanya positif. Jadi apa? Hadir tepat waktu. Betul. Terima kasih Bu Nasrul. Ini caranya bagaimana membuat keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Dulu ya kita lihat. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm? Ini sudah saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor, kemungkinan jawaban Anda adalah untuk keselamatan. Betul ya, kita sepakat untuk itu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Kemungkinan jawaban kita adalah untuk kesehatan. Kenapa? Karena sudah banyak kali kita sentuh tadi. Jadi kita pikir kalau kita cuci tangan itu kita terhindar dari penyakit. Kenapa? Karena kita paham, yakin dengan itu. Pakai helm karena keselamatan, kemudian pakai masker takut kena penyakit, ya. Kemudian pakai cuci tangan takut kita bahwa banyak kuman-kuman penyakit yang di tangan kita. Itu bukan karena peraturan. Nggak ada peraturan kita cuci tangan. Tapi karena kita yakin dengan melakukan itu kita bisa selamat, kita bisa sehat. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian, nah apa itu keyakinan? Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai sebuah keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kita sudah sampaikan ya. Oke, nah bagaimana cara pembentukan keyakinan kelas yang disampaikan oleh Bu Nasrul tadi sama Bu NOD? Keyakinan kelas ini bersifat abstrak ya daripada peraturan. Keyakinan kelas abstrak ya Bapak Ibu, abstrak. Kalau abstrak itu sepertinya nggak nyata, ya. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, terus pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, harus positif. Kayak tadi, tidak boleh datang terlambat. Itu kita ubah. Positif bagaimana? Hadir tepat waktu. Itulah keyakinan kelas. Beda ya Bapak Ibu. Tidak boleh datang terlambat. Itu peraturan. Tapi kalau keyakinan nadanya harus positif. Hadir tepat waktu. Sama nggak maknanya? Sama. Malah lebih enak didengar. Tidak boleh datang terlambat. Kita ubah menjadi hadir
gitu tentang waktu. Ya, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, gak usah banyak-banyak Bapak Ibu, sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dan dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Curah pendapat maksudnya diskusi. Kita sama-sama duduk bersama guru dan siswa, jadi kita menyepakati keyakinan kelas-kelas kita. Bersedia meninjau kembali. Nah, boleh nggak diganti keyakinan kelasnya? Boleh. Ya, sesuai dengan keadaan kondisi. Setelah beberapa bulan ada sesuatu yang terjadi, boleh kita ubah keyakinan kelas kita. Oke, proses pembentukan keyakinan kelas Bapak Ibu ini nanti boleh dicoba Bapak Ibu boleh kelas. Ya, ini akan kita lakukan nanti Bapak Ibu. Ya, mempersilahkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat. Kita bentuklah diskusi tentang peraturan yang perlu disepakati di sekolah. Kemudian mencatat semua masukan. Kita catat semua anak-anak punya pendapat yang sama. 36 dan kita 36 pendapat Bapak Ibu. Tuliskan di lembar kertas. Kita ambil kertas plano, ya kita tuliskan di situ. Atau boleh pakai sticky notes yang bergambar-gambar yang ditempel-tempel. Ya, misalnya dari si Anissa bilangnya nggak boleh datang terlambat. Si Budi mungkin mengatakan jangan buang sampah sembarangan. Yang ketiga mungkin nggak boleh absen 4 kali berturut-turut, 4 hari berturut-turut. Nah itu semua kita tampung, ya. Itu mencatat semua masukan-masukan. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas sesuai proses pembentukan keyakinan kelas. Tadi kalimat-kalimat negatif kita ubah menjadi kalimat positif, Bapak Ibu. Yang negatif contohnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ubah kata jangan kita buang. Itu menjadi berjalanlah di kelas atau koridor. Dia pakai kalimat positif. Tidak boleh datang terlambat, hadirlah tepat waktu. Tidak boleh nggak mengerjakan PR, kerjakan PR. Jadi semuanya kalimatnya positif, bukan pakai kalimat negatif. Next, pinjau kembali daftar diskusi tadi yang sudah dicatat. Anda mungkin akan mendapati bahwa pernyataan yang tertulis di sana masih banyak yang berupa peraturan-peraturan. Selanjutnya ajak warga sekolah untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Ini tadi dari yang kita tulis tadi, pendapat anak-anak tadi, kita ajak mereka menemukan nilai kebajikan. Contohnya hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya apa, Bapak Ibu? Disiplin, bagus, terima kasih Bu Betty. Ya, hadir tepat waktu. Nilai kebajikannya adalah disiplin. Gitu. Jadi kita selalu acuannya adalah nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kelima, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Keyakinan kelas bisa berkisar 3 atau 7 prinsip. Bila mana terlalu banyak warga sekolah akan sulit menjalankannya. Jadi kalau banyak-banyak Bapak Ibu, pening nanti siswa kita itu. Ya, terlalu tertekan. Oke. Kemudian yang keenam, bila keyakinan kelas disetujui, maka warga sekolah menyetujuinya dengan menandatangani kelas, termasuk guru dan seluruh warga sekolah. Kemudian yang ketujuh, keyakinan kelas selanjutnya bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga sekolah. Ditempelkan Bapak Ibu. Ya. Kemudian ini contohnya nanti kalau ditempelkan di kelas kita Bapak Ibu. Bu, saya boleh bacakan contoh keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Boleh Bu, terima kasih Bu. Boleh Bu. Ini ada contoh dari kelas Ibu BOD dari kelas 12 tahun lalu. Kebetulan Bapak Ibu saya sudah mendapat sertifikat PMM dari disiplin positif keyakinan kelas ini, dan kami sudah buat waktu tahun lalu di kelas 11 IPA 5 ada 5 keyakinan kelas yang sudah kami sepakati. Pertama, kebersihan adalah tanggung jawab bersama. Yang kedua, pergunakan pakaian seragam lengkap setiap hari dan ukuran rambut laki-laki harus 001. Yang ketiga, segera ke lapangan ketika bel berbunyi. Yang keempat, harus menganggap satu kelas adalah saudara. Yang kelima, selalu fokus saat belajar. Dan ini sudah dapat sertifikat saya tanpa perbaikan sekalian juga di aksi nyata. Terima kasih. Terima kasih Bu Audi. Itu adalah contoh dari keyakinan kelas Bapak Ibu. Dan ini nanti akan kita lakukan, mungkin bisa Pak nanti dilakukan di awal tahun ajaran. Ini setiap kelas memiliki keyakinan kelas. Jadi berbeda peraturan kelas itu dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sifatnya kayak lebih kita membangun motivasi intrinsik kepada diri siswa kita Pak. Kemudian berikutnya kita akan belajar posisi kontrol Bapak Ibu. Ini yang lebih menarik.
Yakin saya ini menarik buat Bapak Ibu. Posisi kontrol guru ada 5. Posisi pembuku, posisi pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, posisi manajer. Di manakah posisi Bapak Ibu? Yuk kita lihat sama-sama. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana. Kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur Bapak Kepala Sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik Bapak Ibu, itu tadi ada video yang menarik ya Bapak Ibu. Posisi kontrol kita yang sering dilakukan itu penghukum ya. Penghukum itu biasanya lebih banyak marah-marahnya gitu. Biasanya gurunya ini terkesan tidak, kamu selalu saja salah gitu ya. Guru seperti ini biasanya dia merasa bahwa dengan cara seperti itu dia bisa mengubah anak-anak. Posisi hukum ya. Kemudian posisi kedua, membuat rasa bersalah. Nah, membuat rasa bersalah ini bahasanya kayak gini Bapak Ibu, memelas. Ibu sangat kecewa sekali loh dengan kamu. Berapa kali Bapak bilang, berapa kali sih Bapak harus ngomong sama kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat kayak gini, kayak gimana coba? Yang kita lakukan adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Nah, terkadang di sini juga sering. Tadi Bapak Ibu simak videonya. Ayo, nah, bantu ibu ya. Yuk demi ibu ya. Jangan kayak gitu aku. Gak boleh kayak gitu. Ibu Nabila karena dia untuk seringkali di posisi sebagai teman. Jangan Ibu Nabila ya. Oke, kemudian posisi sebagai pemantau. Nah, kalau pemantau ini dia biasanya dia lebih ada hitung-hitungannya. Dia bilang, kau tahu kan sanksinya apa kalau kamu melanggar
baik caranya mendekati anak-anak seperti itu ya. Tidak seperti teman, tidak seperti pemantau, tidak seperti membuat rasa bersalah, apalagi pemukul. Kalau saya Bapak Ibu seringkali yang empat itu tadi, empat di depan itu sering saya lakukan. Pembuku terutama, membuat rasa bersalah sering saya lakukan itu. Sebagai teman sering juga, ya pemantau sering juga. Yuk kita belajar bahwa posisi kita adalah posisi sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Selanjutnya ini segitiga restitusi, ini adalah topik yang terakhir Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini apa sih? Segitiga restitusi adalah suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat menerapkan segitiga restitusi ini, guru berada pada posisi kontrol manajer. Ternyata untuk menerapkan segitiga restitusi, nggak boleh kita pada posisi 4 di depan tadi. Yang bisa kita lakukan adalah posisi sebagai manajer. Bagaimana sih segitiga restitusi itu? Ini kita lihat Bapak Ibu, segitiga restitusi ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, kita tanyakan keyakinan anak-anak. Seperti apa itu? Nanti kita simak ada videonya Bapak Ibu. Nah, terapan segitiga restitusi, ini langkahnya kita stabilkan identitas. Pernyataan yang kita lakukan misalnya sama anak-anak, nah, membuat salah itu hal yang wajar, manusiawi. Kita stabilkan dulu, artinya biar dia nggak merasa terintimidasi, biar dia nyaman untuk curhat sama kita. Ya, itu menstabilkan identitas. Kemudian kita yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita katakanlah, apakah tadi yang mau lakukan itu memukul kawan adalah tindakan yang benar? Itulah validasi tindakan yang salah. Setelah kita yakinkan dia untuk berbicara nyaman dengan kita, bahwa kita kata membuat kesalahan itu manusiawi atau wajar, baru kita lakukan langkah yang kedua. Nah, tadi kalau boleh Pak dia, apa ya sebenarnya kayak gitu menurutmu, nah, gitu ya? Apakah menurut itu benar, gitu ya? Jadi kita tanyakan lagi keyakinannya, benar nggak itu yang kau lakukan? Apa keyakinan kelas kita? Tidak boleh menyakiti orang. Saya tidak boleh negatif ya. Harus menghormati teman, menghargai teman. Nah, keyakinan kelas mana yang kamu sudah langgar? Nah itu tadi saya tidak menghormati teman saya, makanya saya pukul. Oh gitu ya. Dan kita validasi tindakannya tadi Bu. Yang bagian kedua kita bilang kalau kamu pukul dia kayak gitu, terus apa perasaanmu ketika pukul dia? Boleh kita katakan gitu. Biar dia sadar bahwa tindakan dia itu tindakan yang salah, tapi bukan mengintimidasi. Kemudian nih ya Bapak Ibu, stabilkan identitas. Bagian dasar ini segitiga restitusi ini bertujuan mengubah identitas anak dari orang yang gagal menjadi orang yang sukses. Kita nggak biarkan dia terintimidasi. Ya. Kemudian kita boleh menggunakan kalimat-kalimat berbuat salah itu enggak apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Jadi kok kita bilang kayak gini, jadi mau dia curhat sama kita. Ya, Bapak Ibu tidak tertarik loh mencari siapa yang salah. Kita cari dulu bagaimana menyelesaikannya, kan gitu. Gak perlu kita siapa yang salah, gitu. Ya, dan lain-lain. Nah kemudian bagaimana cara kita memvalidasi tindakan yang salah? Tindakan yang salah boleh kita lakukan dengan kalimat ini Bapak Ibu. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Gak mungkin kau pukul dia kalau gak ada alasan. Iya Bu, dia tiap kali mencontek. Siapa nggak marah coba Bu kalau dia mencontek? Nah, waktu kita bilang kayak gini, dia akan curhat, dia keluarkan emosinya Bapak Ibu. Ya, udah kayak gitu, ya kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. PR-nya kan penting buat ini. Nah, kalau ada kata-kata kita yang halus begini, tentu anak akan nyaman untuk mendekati, untuk curhat, untuk bisa mengumumkan setiap hal yang terjadi dalam dirinya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru ya, gitu ya. Kemudian menanyakan keyakinan yang terakhir Bapak Ibu. Apa yang kita percaya sebagai keluarga dari kasih ini? Boleh kau pukul dia, ya. Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Tadi Ibu Teti bilang saling menghargai. Nah, saling menghargai. Nah, apakah kamu tadi memukul teman itu menunjukkan sikap saling menghargai? Tentu tidak. Nah, itulah menanyakan keyakinan. Terus apa bayangan kita tentang relasi dia? Kayak mana menurut relasi dia? Atau teman yang ideal itu kayak gimana? Apakah memukul itu teman yang ideal? Menyakiti orang lain itu teman yang ideal? Itu yang kita sampaikan pada segitiga restitusi Bapak Ibu. Yang pertama, menstabilkan identitasnya dulu agar dia nyaman untuk curhat dengan kita. Kemudian yang kedua, kita validasi bahwa tindakannya itu salah. Yang ketiga, kita tanyakan keyakinannya Bapak Ibu. Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam segitiga
diskusi ini ada beberapa Bapak Ibu. Berikutnya yang sangat perlu dikaitkan dengan nilai yang telah disepakati. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. Kita tanya anak-anak tadi, nah bersediakah kamu untuk memperbaiki kesalahan kamu? Pasti mereka bilang bersedia Bu. Bagaimana caranya? Nah, tanya mereka bagaimana caranya. Baik Bu, besok saya tidak akan bangun terlambat lagi sehingga saya bisa datang ke sekolah tepat waktu. Itu ya. Kita tanyakan mereka. Kemudian pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. Yang keempat, perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat salah. Bagaimana cara dia untuk berubah dari kesalahannya tadi menuju kepada yang baru. Kemudian perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat salah. Kapan kamu akan mulai berubah? Kapan kamu akan mulai menyetel alarm kamu biar kamu tidak datang terlambat? Itu ya. Tanyakan kapan akan dimulai perilakunya usaha untuk memperbaiki masalah. Jadi kita jelas. Kemarin kan kamu bilang kalau kamu memperbaikinya besok, kamu setel alarm kamu mulai besok. Boleh kita tanyakan lagi Bapak Ibu. Kemudian ini kita simak videonya Pak Wahyu. Ini video yang terakhir Bapak Ibu. Dan setelah ini kita akan tanya jawab sedikit. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan dari Boston berlandaskan pada teori kognitif Dr. William Blaser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak Guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Iya, Yang Pak, sudah lama nggak bisa dalam hari dari sini. kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah kan. Aku balikin TK di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang membunuh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mengatakan apa? Ya saya kan cuma TK Pak. Kesel banget. Saya benar-benar dia bukan orang lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iya, maksud saya diam aja Pak. Ya saya bilang diri lah. Maksud saya dituduh tukang fitnah. Ya aku aja lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak berdiri atau bergigara lagi. Hanya mendekat-dekat. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Udah bagus padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mengatakan kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau lucu kamu tidak? Enggak Pak. Capek Pak jadi marah. Jadi keyakinan atau prinsip
mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menentukan sikap itu. Kamu yakin tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang melakukan. Ya, saya bisa lebih proaktif mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan tenang diri. Baiklah kalau begitu, yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru yang baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang
sebagai manajer. Yang pertama kita lakukan adalah menstabilkan identitasnya dulu agar mereka nyaman ya dengan pernyataan bahwa kesalahan itu melakukan kesalahan itu wajar dan manusiawi. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Kita sampaikan kepada mereka bahwa berbuat salah itu wajar, tapi gitu ya, apakah yang kamu lakukan tadi itu betul? Nah seperti itu Bapak Ibu. Tanyakan keyakinannya, ya apakah ini sudah sesuai dengan keyakinan yang hati yang kamu miliki? Pasti anak-anak bilang enggak. Jadi dari beberapa segitiga kasus ini kita harapkan anak kita lebih terbuka, lebih kreatif, lebih mandiri dan lebih bertanggung jawab. Jadi mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu dari diseminasi budaya positif saya untuk modul 1.4 kali ini, dan saya harapkan Bapak Ibu dapat dan saya juga berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk bekerja sama untuk kita bisa menimbulkan motivasi-motivasi intrinsik pada diri anak didik kita dan menerapkan penerapan segitiga restitusi. Demikian, terima kasih. Oke. Ini kan materi yang telah disampaikan oleh Ibu Rusdana Sitompul. Kita buat tanya jawab, tapi satu pertanyaan saja ya. Oke, ada yang oke Pak Ray. Ya, terima kasih pada Ibu Wahyu memberikan kesempatan kepada saya. Tadi sudah dijelaskan tentang diseminasi budaya positif di sekolah. Berarti tadi kita sudah melihat dan menyimak tentang tujuan dari tujuan membangun diseminasi budaya positif di sekolah itu adalah dengan menumbuhkan karakter siswa yang positif. Ya, berarti tadi sudah begitu banyak contoh. Apa kira-kira usaha kita untuk mencapai ya diseminasi budaya positif di sekolah itu berdasarkan contoh tadi, contohnya itu tadi tentang kebutuhan, ada itu kebutuhan, kemudian keyakinan dan juga posisi kontrol. Ya, dan tadi sudah ada beberapa contoh disampaikan oleh Ibu yang membuat suatu keyakinan di dalam suatu kelas tersebut. Tapi kalau kita lihat ya, bisa jadi kita katakan 50% atau 40% pun tidak bisa terlaksana apa yang sudah kita buat itu, atau dengan istilah dilanggar. Ternyata kan sebenarnya yang membuat keyakinan itu kan kelas itu sendiri. Contohnya masalah ragu, ya, keterlambatan dan sebagainya. Kira-kira apa upaya untuk mencapai keyakinan dan yang lainnya itu yang bisa kita terbuka di sekolah kita ini, sehingga dia menghasilkan suatu diseminasi budaya positif di sekolah dan bisa terlaksana dengan baik. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Sirai, pertanyaan yang bagus sekali. Dan itu mungkin pertanyaan saya juga Pak. Artinya apa yang saya sampaikan ini tidak menutup kemungkinan bahwa itu akan terjadi berulang-ulang terus seperti itu. Pak, kita kembali lagi kepada prinsip kita, kepada nilai kita sebagai guru, kepada peran kita sebagai guru. Kita tidak boleh bosan. Nggak boleh bosan. Jadi artinya memang itu wajar Pak yang Bapak bilang. Masalah ngantuk itu aja itu. Kita udah bikin keadaan kelas, sudah kita sepakati bersama. Dan ada mungkin konsekuensi yang kita bikin. Kalau kamu nggak tetap aja nggak ini memotong ngantukmu, nanti awas ya, saya seperti contoh ya. Tapi itu nggak bisa lagi kita lakukan ya untuk hukuman tadi setelah kita pelajari. Nah, Bapak Ibu, inilah tugas kita. Memang berat. Ya, anak kita di rumah misalnya dua, ada satu yang penurut, satunya lagi mungkin bandel. Nah, demikian juga anak di sekolah yang ribuan. Justru itu Bapak Ibu kembali lagi ke filosofi dari antara yang kami pelajari Bapak Ibu, bahwa guru diminta untuk menghamba, untuk menuntun murid-murid kita ini. Jadi tugas kita adalah menuntun Bapak Ibu, menuntun. Jadi kalau nanti mereka melanggar, yuk kita tuntun lagi. Dan keyakinan kelas tadi Pak Sirai itu boleh
Itu kan tadi ada beberapa hal. Jadi seandainya tadi disampaikan oleh itu bisa kita ganti. Memang kita katakan keyakinan kelas itu bisa kita ambil berdasarkan daripada peraturan yang ada di sekolah kita. Itulah untuk kita yang perlu terapkan di sekolah itu. Sehingga nanti kalau memang sudah berhasil, memang betulnya ini bolak-balik kita sampaikan, bolak-balik kita panggil, kita bujuk karena dia semuanya ada beberapa tertentu. Tapi juga itu melaksanakan keyakinan itu, tapi dia tetap juga melawan, atau kita katakan tidak melaksanakan. Sedangkan tujuan kita kan tadi untuk mencapai, berarti kalau sudah terlaksana keyakinan itu di dalam suatu kelas atau peraturan dalam, berarti terlaksana di kelas, berarti otomatis kan peraturan di sekolah sudah tercapai. Sedangkan tujuan kita kan untuk menumbuhkan atau kita katakan anak-anak itu menjadi sifat karakter yang positif, sehingga dia kalau sudah terlaksana dilaksanakan berarti kan dapat kita capai kenyamanan atau kenyamanannya, dan satu lagi yang paling penting adalah kebahagiaan mereka. Itulah sekarang sebagai kita guru ini, bagaimana kita katakan dia, itulah sekarang masalah atau problem kita yang mau kita laksanakan. Memang sudah bagus tadi. Bagus Pak. Pernyataan Bapak, statement Bapak. Cukup maaf ya karena waktu sudah. Saya bukan mau bertanya, Bu. Saya mau bertanya. Di aja ya. Waktunya. Tadi seperti yang dibilang Bapak tadi, bahwa dimensi budaya positif itu adalah upaya sistematis untuk menanamkan nilai norma dan kebiasaan positif. Menurut saya, yang perlu kita awal di sekolah ini adalah mari kita mulai dari diri kita masing-masing dan kelas kita. Mari kita bekerjasama dan tidak bosan-bosan. Itu benar-benar saya. Terima kasih Bu. Bagus Bu. Saya hanya memberi apresiasi kepada diseminasi yang disampaikan oleh Lestari, luar biasa Bu. Tapi yang ingin kita harapkan adalah manfaatnya. Dari suatu diseminasi kita harus bisa mengambil suatu manfaat. Barangkali saya hanya mengajak Bapak Ibu guru untuk membudayakan semua kegiatan-kegiatan di sekolah yang tujuannya nanti mengakibatkan situasi sekolah kita ini kepada budaya yang positif. Jadi sekali lagi terima kasih Bu Lestari, luar biasa. Iya, jadi semua warga sekolah itu harus kerjasama. Itu barangkali manfaat yang bisa kita ambil dari diseminasi. Terima kasih Bu Nur yang sudah memberikan perencanaan. Memang ini yang diharapkan Bapak Ibu. Jadi artinya budaya positif ini bisa dilaksanakan. Pertanyaan Pak tadi permasalahan yang Bapak paparkan tadi boleh kita selesaikan jika kita bekerja sama Bapak Ibu. Nggak boleh dilakukan oleh satu pihak atau guru tertentu saja. Yuk mari sama-sama kepala sekolah, keluarga sekolah, guru maupun siswa kita libatkan untuk membentuk budaya positif ini. Demikian saya rasa Bapak Ibu, terima kasih banyak atas atensi perhatian dari Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Serta yang Kumpul. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir. Semoga apa yang disampaikan oleh materi hari ini dapat menjadi ilmu yang dapat kita terapkan di dalam pembelajaran kita di sekolah. Hal-hal yang disampaikan di buku tadi panggilan tadi adalah hal yang baru dari buku kita ya. Jadi hal baru ini tidak bisa kita laksanakan otomatis secepat-cepatnya. Jadi kita butuh waktu untuk perlahan-lahan melaksanakannya. Ada yang melaksanakan itu mudah-mudahan tidak menjadi stabil, menjadi luar biasa buat kita. Bukan lagi hal baru, bukan lagi hal yang aneh, bukan lagi hal yang tidak bisa kita laksanakan. Semua ini bisa kita laksanakan tapi memang butuh waktu. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga acara ini menjadi berkah, menjadi hal yang baik buat kita semua. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.